Al Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil faqul Allahu ta'ala Al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أغفر الخطأ وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني أعوذ وقال Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yasrinan lang yasrinan sallallahu alaihi wa sallam sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan muliakan pada hari ini, insyaallah kita akan kedatangan Ustazah atau Budahan Ibu yang insyaallah sebentar lagi akan berada di tengah-tengah kita. Mohon bersabar ya Ibu semua. Kemudian yang sama-sama kita hormati DKI kaum muslimun yang telah berkenan memberikan kita mengadakan pengajian pada hari ini, berkolaborasi dengan Rumah Tahfiz Center yang ada di Bogor ini. Kemudian yang saya hormati dan muliakan ibu jamaah majelis ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ibu semua? Insyaallah sehat semua ya ibu ya. Ya, insyaallah alhamdulillah. Alhamdulillah barakallah pada hari ini atas izin Allah kita bisa kembali bersua setelah kita melaksanakan ibadah saum, kemudian masuk kita ke bulan Syawal. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir Syawal, mungkin kita sudah masuk ke bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan. Insyaallah ibadah kita di bulan suci Ramadan dan bulan Syawal diterima Allah mereka amalan yang terbaik. Insyaallah menambah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan insyaallah pada kita semua sampai di zaman nanti. Ibu-ibu jemaah majelis ilmi, majelis yang ada di Kota Bogor, selamat datang di kaum muslimun yang mulia ini. Semoga barokah yang menjadinya insyaallah kita kedatangan Ustazah Budahan Ibu untuk safari dakwah di masjid kita berkolaborasi dengan Rumah Tahfiz Center. Insyaallah nanti sebentar lagi dari Rumah Tahfiz ingin berbagi atau presentasi untuk pesantrennya untuk Rumah Tahfiznya ke ibu semua. Mohon bersabar ya ibu, nanti kita lanjutkan dengan Budahan Ibu. Tentu ibu udah kenal ya Astri Ibu ya, dulu kecil dan bilangnya usia sultan yang sekarang alhamdulillah sudah jadi dalam beberapa tahun. Baiklah ibu semua, kita awali pengajian kita agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk waktu dan kesempatan kepada pimpinan dari Rumah Tahfiz Center Bapak Kasep untuk berada hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang terhormat para alim ulama, para asatizat, para bunda-bunda dan juga seluruh yang hadir di Masjid Al-Muslimun ini. Pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mewujudkan harapan kita untuk bisa bersilaturahim, tolabul ilmi, beriktikaf, bertatap muka dengan tentu saja rekan-rekan dan juga nanti dengan guru kita Bunda Asri Ivo. Yang kedua, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bunda-bunda sekalian, hari ini kami luar biasa mendapatkan sambutan dari jamaah di Masjid Al-Muslimun ini, yang semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang Allah berkahi, Allah ridhoi, dan juga menjadi wasilah bagi semakin dekatnya kita dengan Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin.
Saya ingin memperkenalkan, saya Diki Alauddin dari Rumah Tahfidz Center. Jadi Bunda, Rumah Tahfidz Center ini adalah sebuah lembaga yang mengelola dan mengurus rumah-rumah tahfidz. Apa itu rumah tahfidz? Ya mungkin sebagian besar kita sudah pernah tahu apa itu rumah tahfidz. Jadi rumah tahfidz adalah pusat-pusat belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kenapa kita namakan rumah tahfidz? Kenapa tidak dinamakan seperti katakanlah ada pesantren atau ada TPA atau ada madrasah dan sebagainya? Karena kami ingin konsep rumah tahfidz ini begitu sederhana, begitu dikenal sama masyarakat. Bayangin kalau kita bilang pesantren, konotasi yang ada di pikiran kita adalah waduh, luar biasa pasti. Pelajarannya pasti, gurunya pasti juga luar biasa. Nah, kita ingin hilangkan kesan itu semua Bunda-bunda. Kita pakai nama rumah tahfidz karena kita pengen supaya masyarakat mengenal rumah tahfidz ini atau tempat-tempat belajar Al-Quran ini tidak seangker, tidak seserem seperti kita bayangkan pesantren-pesantren tahfidz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita namakan rumah tahfidz karena semua bisa bikin, semua bisa punya rumah tahfidz. Semua bisa mendirikan, membangun, mengelola rumah tahfidz. Kenapa? Karena rumah tahfidz itu sederhana. Ada yang punya garasi yang tidak terpakai, bisa dipakai buat anak-anak belajar setiap hari sore misalkan. Ada yang punya ruangan tamu yang tidak terpakai, atau rumah yang kosong, yang mungkin udah lama kosong karena sayang untuk dikontrakan juga, bisa dibikin juga jadi rumah tahfidz. Bisa jadi santrinya mukim, bisa jadi santrinya juga non mukim pulang pergi. Bisa jadi santrinya adalah anak-anak seperti TPA, bisa jadi juga santrinya adalah bunda-bunda atau orang-orang yang sudah kuliah atau anak-anak SMA. Nah, ini semua adalah rumah-rumah tahfidz. Saat ini kami Rumah Tahfidz Center punya beberapa jenis rumah tahfidz Bunda. Ada yang mukim, ada yang non mukim. Yang non mukim ini pun terbagi. Ada yang seperti TPA, belajarnya setiap hari 1 jam. Ada juga yang non mukim tapi kita kerjasama dengan majelis taklim. Biasanya cuma seminggu sekali kita ada kelas tahsin dan tahfidznya. Ada juga yang dengan perkantoran karyawan, kita mengajar juga di beberapa perkantoran, kita namakan itu juga rumah tahfidz. Ada juga kita punya rumah yang kita buat kos-kosan untuk para mahasiswa, ngekosnya gratis, tapi punya kewajiban setor hafalan. Jadi rumah tahfidz ini begitu sederhana, tapi begitu luas. Makanya kami namakan ini rumah tahfidz. Walaupun ada juga yang mukim. Nah, di Bogor ini, alhamdulillah, untuk rumah tahfidz ini kita punya ada sekitar 114 rumah tahfidz. Rata-rata memang yang non mukim. Yang mukim ada juga seperti di Telaga Kahuripan. Kita kemarin hari Sabtu Bunda, kita bikin pelatihan tahsin Al-Fatihah. Kita undang sebuah majelis taklim, kita undang mereka ke sana free. Yang mengajarkan adalah syekh kita dari Yaman. Jadi kita juga nanti welcome, silakan dari majelis taklim di sini atau jamaah di sini mau ikut kelas tahsin Al-Fatihah, silakan terbuka. Sambil melihat ini loh rumah tahfidz kami, kecil, cuma 14 santriwati, 14 santri akhwat. Tapi mereka alhamdulillah sudah berjalan hampir 2,5 tahun, sudah ada 7 orang yang selesai 30 juz. Nah, nanti silakan, boleh kita atur jadwalnya, datang ke rumah tahfidz kami yang ada di Telaga Kahuripan. Nah, kemudian kami juga sebagai rumah tahfidz, standar kami adalah Bunda, ketika nanti santri-santri kita sudah selesai 30 juz, maka mereka pertama harus mendapatkan sertifikasi tahsin al-muqtadi. Artinya
tajwid mereka, ya, tajwid mereka ini sudah benar-benar diakui, benar, ada sertifikatnya dan diakui oleh LSP juga, lembaga sertifikasi profesi. Yang kedua, yang sudah selesai 30 juz, kita kasih kesempatan mengambil sanad Al-Quran yang kita terbitkan dari syekh kami di Yaman. Itu semua santri-santri yang sudah selesai 30 juz itu akan kita berikan kesempatan mengikuti sanad. Dan alhamdulillahnya sanad di kami itu ada yang tingkatannya sudah 29. Ada satu syekh kami yang tingkatannya sudah 29. Artinya jalurnya dari mulai beliau sampai dengan ke Rasulullah itu 29 generasi ustadz. Jadi ada kesinambungannya, belajar ke ustadz ini belajar ke ustadz ini sampai dengan Rasulullah kepada Jibril alaihissalam. Gitu. Jadi itu sanad. Ya, santri-santri kita semua kita berikan kesempatan untuk mengikuti sanad bersama syekh-syekh yang ada. Kalau yang putra dengan syekh, kalau yang putri dengan syaikhah. Kita juga punya beberapa syekh-syekh yang akhwat di pesantren-pesantren kami. Dan tentu saja semua rumah-rumah tahfiz yang kita bina, dari sekian banyak rumah tahfiz ada memang yang berbeasiswa, Bunda. Artinya selama mereka belajar di tempat kita 3 tahun, jadi masa belajar di tempat kami 3 tahun. 3 tahun. Tahun pertama targetnya adalah mereka setoran 30 juz. Setoran. Artinya setoran adalah misalkan minggu ini mereka setoran juz 1. Kemudian minggu depan mereka setoran juz 2. Jadi terpisah juz 1, kemudian juz 2. Minggu depannya mereka setoran juz 3, enggak nyambung. Itu namanya setoran. Nah, di tahun pertama target mereka adalah untuk setoran 30 juz. Di tahun kedua mereka punya target bukan lagi setoran, tapi hafalan, simaan, tasmi sekali duduk. Ada yang sekali duduk 5 juz, jadi sekali duduk 5 juz. Ada yang 10 juz, cuma tinggal istirahat untuk sholat atau makan, sampai dengan setorannya atau hafalannya, simaannya sampai dengan 30 juz. Insya Allah nanti tanggal 4 Juni kami akan hadir di Malang. Ada beberapa santri kami yang juga akan setoran 30 juz dan mengambil sanad, ada di Malang. Jadi rumah tahfiz itu ada, alhamdulillah kita ada di 17 provinsi, Bunda. Ada di 17 provinsi. Termasuk ada satu di Gaza, Palestina yang dikelola oleh Bang Abdillah Onim. Kemudian ada 2 di Kairo. Kemudian ada 1 juga di Afrika Selatan, di Cape Town, Afrika Selatan. Ini adalah rumah-rumah tahfiz yang kami bina. Nah, kembali lagi, dari sekian banyak rumah-rumah tahfiz ini, setiap tahunnya kami mengadakan ujian. Ujian, Bunda, ujian untuk para santri. Ada yang 5 juz kita uji dulu, ada yang 10 juz kita uji dulu, dan juga ini terbuka buat masyarakat umum. Yang tujuannya adalah peserta ujiannya ini bukan cuma santri, tapi juga masyarakat umum, supaya hayu kita sama-sama menghafal Al-Quran. Siapapun boleh ikut ujian ini. Siapapun bisa ikut ujian wisuda. Mau yang juz 30, mau yang juz 1, mau yang surat-surat pilihan, Al-Waqiah, Yasin, dan sebagainya. Kita sama-sama bantu untuk supaya kita termotivasi, Bunda. Termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah yang paling agung. Salah satu mukjizat Rasulullah yang paling besar. Bahkan siapapun yang terkait dengan Al-Quran, itu insya Allah Al-Quran akan menarik keberkahan dan berikan keberkahan itu pada orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran.
Bunda mungkin tahu kenapa bulan Ramadan begitu mulia, ya kan Bunda? Karena di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril begitu mulia dibandingkan malaikat-malaikat yang lain? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugaskan membawa wahyu kepada baginda Rasulullah. Kenapa juga hari Jumat itu begitu mulia dibandingkan hari-hari yang lain? Karena di hari Jumat paling afdol kita memperbanyak baca Al-Quran. Begitu juga Bunda, kita sebagai umat Rasulullah adalah umat yang terbaik. Ya. Oh iya. Iya, rumah Tafiz. Ya, jadi begitu Bunda. Nah, termasuk para santri penghafal Al-Quran. Karena ada hadisnya yang sangat populer adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar dan mau mengajarkan Al-Quran. Jadi para santri penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terbaik dari generasi-generasi setiap yang ada. Bahkan para penghafal Al-Quran ini adalah keluarganya Allah. Mereka adalah keluarganya Allah di muka bumi. Salah satu keistimewaan dari penghafal Al-Quran adalah mereka kelak nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dan bisa memberikan syafaat. Bayangin Bunda, di yaumil hisab nanti ketika matahari hanya sejengkal dari ubun-ubun kita, semua makhluk manusia sibuk dengan amalan-amalan yang pernah dikerjakan di dunia. Tapi ada orang-orang tertentu yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Dan orang tersebut bisa memberikan syafaat Al-Quran pada kita. Siapa itu? Para penghafal Al-Quran. Nah, mudah-mudahan hari ini kita semua berkumpul, kita akan sama-sama mendukung gerakan penghafal Al-Quran dengan sedekah-sedekah dari Bunda sekalian. Sehingga sedekah-sedekah Bunda ini akan lahirlah para penghafal Al-Quran. Dari sedekah yang Bunda berikan akan menjadi daging yang menguatkan tubuh mereka. Sedekah Bunda akan mengalir dalam darah-darah mereka, sehingga akan menjadi sebuah amal jariah yang terus-menerus mengalirkan pahala bagi bunda-bunda sekalian. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa dari jamaah Masjid Al-Muslimun, para pengurus DKM dan juga majelis taklimnya. Semoga mendatangkan syafaat bagi kita semua kelak di yaumil hisab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul as-sabil amlali wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul as-sabil amlali wa Muhammad Arabi. Ya Rasulullah ya khaira kullil anbiya najina min hawiya ya zaki ya mawsibi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul as-sabil amlali wa Muhammad
الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبصار محمد الرحيم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبصار محمد الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai para ulama, para ustaz, para ustazah,
para murabi, para murabiyah, panitia yang sudah 7 hari 7 malam nggak tidur agar acara sukses terlaksana. Ibu-ibu dan juga ada ayah-ayah di sini yang saleh-saleh, yang insya Allah semua kita disayang sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain, amma ba'd. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamal bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan yang tidak mungkin sanggup kita menghitungnya. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat yang tidak bisa kita beli sama dunia beserta isinya. Nikmat apa, Bu? Nikmat iman. Karena dengan nikmat iman kita mampu menggunakan nikmat sehat di jalan taat. Karena banyak orang yang sehat tapi nggak mau taat, jadi penjahat, ya ghibah, namimah, malas, bakhil, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita mampu menggunakan nikmat iman, nikmat taufik ini dan menggunakan kesehatan kita di jalan ketaatan. Hari Minggu ini biasanya kan orang pergi berakhir pekan bersama keluarga. Tapi kita memilih untuk duduk di kajian-kajian ilmu agar mendapat doa dari para malaikat. Karena ketika duduk di majelis-majelis ilmu, kita duduk di taman-taman surganya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah mampukan kita mengamalkan ilmu yang ada pada kita. Bukan ilmu sekedar wawasan, bukan sekedar hafalan atau titel yang panjang, walaupun titel, hafalan, wawasan itu penting dalam kehidupan kita. Tapi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Contohnya banyak orang yang sudah tahu, bahkan banyak yang hafal hadis yang berbunyi la targhab wa lakal jannah. Jangan marah, tempatmu di surga. Tapi nggak semua orang yang tahu hadis ini mau menata marahnya. Ya, bahkan yang sudah hafal hadis ini tetap mau ya menuruti hawa nafsunya. Berarti ilmunya hanya sekedar wawasan, cuma jadi informasi aja, tapi tidak bisa diamalkan. Kita tahu Al-Quran dia menjadi penyelamat. Al-Quran ada the way of life. Ya, kita tuh hidup berdasarkan Quran dan Sunnah. Al-Quran ketika dibacakan, Allah berikan kita 10 kebaikan. Ketika Al-Quran kita bacakan, menyembuhkan penyakit, bukan hanya penyakit yang ada di dada, penyakit-penyakit hati, tapi penyakit-penyakit fisik. Kita tahu Al-Quran bisa menjadi syafaat, menjadi pembela kita. Tapi tidak semua orang mau belajar memahami Al-Quran. Tidak semua orang mau mengamalkan apa yang ada pada dia, yaitu ilmu-ilmu dari para guru yang kita datang pada kajian-kajian ini. Maka mudah-mudahan insya Allah Allah tolong kita, Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmi la yanfa'. Allah lindungi kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, kita tahu, maka samina wa ata'na, kita amalkan dengan pertolongan Allah. Karena Al-Quran adalah sumber dari segala jawaban dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita ini manusia peserta ujian. Ya, punya banyak masalah. Di sini ada yang nggak punya masalah? Semua punya masalah ya, kelihatan dari wajah-wajahnya sih. Tapi kenapa pada senyum dan tertawarnya? Kenapa? Karena orang-orang bertakwa itu dia punya jawaban-jawaban karena Allah sediakan jalan keluar bagi semua permasalahan kehidupannya. Wa may yattaqi la yaj'alhu
makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa dia punya way out, dia punya solusi dari semua permasalahan kehidupan. Dan Allah berikan kepada orang-orang bertakwa rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, udah usianya 70 tahun, usia 75 tahun, masih sehat, masih segar, buger, beda sama yang baru 50, baru 40, udah sakit encok. Nggak bisa sujud lagi, duduknya pakai kursi. Tapi orang-orang yang bertakwa itu Allah berikan dia jalan keluar. Bagaimana dia mampu menggunakan nikmat sehatnya jalan taat. Bagaimana dia mampu mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya dengan pertolongan Allah. Karena Al-Quran ini banyak fungsinya ya Bunda ya. Al-Quran ini bukannya sebagai hudan, bukannya sebagai petunjuk, tetapi keterangan dari petunjuk yang Allah berikan. Al-Quran bukannya sebagai hudan, tapi sebagai syifa. Dia menyembuhkan hati, menyembuhkan penyakit. Al-Quran sebagai nur. Jadi fungsi-fungsi Al-Quran ini mampu kita gunakan dalam kehidupan kita. Yang rasanya gelap, rasanya sempit, ketika dia mentilawah Al-Quran, dia mentadabur Al-Quran, maka dia memiliki jawaban-jawaban. Kalau ada orang yang baca Quran, tapi dia nggak punya jawaban dari permasalahan kehidupannya, maka dia cuman membaca. Dapat pahalanya, tapi tidak menggunakan fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupannya. Karena Al-Quran ini sebagai nur, sebagai cahaya yang menerangi kehidupan kita. Al-Quran sebagai nasihat, maizah. Hati yang sempit, hati yang sakit, ujian yang berat, hanya bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Kalau kita mampu memahami Al-Quran dan dengan pertolongan Allah kita mengamalkan Al-Quran. Karena nggak mudah, banyak perintah-perintah yang berat. Dan perintah yang terberat apa Bu? Apa Bu? Perintah terberat dari Allah kepada kita. Ada yang tahu? Ini kan ibu-ibu udah SKS-nya udah berapa nih? Udah S3 ya? Ini kan seminggu 17 kali ngaji ya Bu? Apa Bu? Perintah apa yang terberat? Salat? Perintah salat? Perintah yang terberat Bu, itu istiqomah. Salat yang mudah Bu. Waktu bulan Ramadan itu minimal 50 rakaat kita setiap hari Bu. Yang 17 wajibnya, yang 12 rawatibnya, yang 11 qiyamul lail dan witirnya. Itu belum pakai duha, belum pakai kalau tarawihnya di masjid, tahiyatul masjid, ya belum pakai salat wudhunya. Kan kalau bulan Ramadan bulan dilipat gandakan semua amal-amal ibadah kita. Maka kita nggak mau jadi orang yang rugi. Karena Ramadan kemarin itu jangan-jangan Ramadan terakhir kita. Itu kunci orang yang sukses melewati Ramadan. Karena dia tahu, dia berpikir Ramadan kemarin itu Ramadan terakhir bagi dirinya. Maka dia mengupayakan bersungguh-sungguh. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan nafsu, menahan keinginan-keinginan yang selalu mengajak kepada kemungkaran. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa ma amaratu bisu illa marahima rabbi. Karena sesungguhnya aku tidak pernah membebaskan diriku dari kesalahan, dalam surat Yusuf ayat ke-53. Karena nafsu selalu mengajak kepada kemungkaran-kemungkaran, keinginan-keinginan, kecuali keinginan yang diridhoi sama Allah. Jadi manusia itu dia punya keinginan-keinginan, maka
Allah perintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan agar dia mampu menata keinginan-keinginan dan hanya mengamalkan keinginan-keinginan yang diridhoi sama Allah. Saya kasih tahu nih sebagai intermezzo, ibu kalau minum jangan pakai tangan kiri. Kalau ibu buka nih, minumnya gimana? Gini. Susah, kan ada tutup botol. Ditumpah. Karena kalau mindahin kan repot ya. Udah gini, tumpah. Jangan gini nih. Itu setan yang menggoda ikut minum. Kenapa? Karena iblis itu menggoda lewat aliran darah kita. Dan ini sunnah, ini ilmu. Saya dapat ilmu ini ya tahun 2000 ketika naik haji itu di Madinah. Guru kami ketika kajian. Anak saya itu kidal, Bu. Jadi saya latih dia untuk makan pakai tangan kanan. Awalnya makannya 2 tangan. Karena yang kiri yang kuat. Sekarang alhamdulillah udah mau 25 tahun. Ya. Makan, minum tangan kanan. Nulis, olahraga, reget pakai tangan kiri nggak apa-apa. Itu ilmu. Ya, jadi bunda-bunda di sini kalau minum aqua jangan buka langsung begini. Ilmunya nggak dimanfaatkan, padahal datang di kajian ilmu. Ya, jadi tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi, Bu? Istiqomah. Fastaqim kama umirtu dalam surat Hud. Ketika ayat ini turun, maka Rasulullah SAW lebih sedikit tersenyum karena beratnya perintah istiqomah. Kita soleha 1 bulan itu mudah, Ibu. Sholat seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun mudah. Tapi terus menerus menegakkan sholat itu yang sulit. Dan sholat itu bukan hanya dikerjakan. Perintahnya bukan if'alu sholu, tetapi wa aqimi sholu. Bukan kerjakan sholat, bukan. Orang yang ngerjain sholat itu dia mungkin tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Dia mungkin bisa mengambil yang bukan haknya. Dia mungkin bisa menyakiti hati saudaranya. Ada loh orang yang sholat zuhurnya 5 rakaat, ada? Atau 3 rakaat, 3 apa 4 ya? 4 apa 3 ini? Ada. Ada yang maghribnya 4 rakaat, ada 1, 3 apa 4, 2 ya? Jadi perintahnya menegakkan sholat, sehingga sholatnya itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Ingat nggak, Bu, dalam Al-Quran Allah perintahkan kita sebelum sholat apa, Bu? Sebelum sholat apa, Bu? Sebelum wudu, sebelum niat. Ini kan kita lagi mencari syafaat dari Al-Quran. Jadi ngomongnya, jawabannya harus berdasarkan Quran. Ini Bunda sendiri yang pilih temanya. Jadi nggak boleh ngarang. Sebelum sholat, Allah perintahkan kita untuk utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Ini Bunda udah hafal semua, cuman pada wadu aja. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholat. Inna sholata tanha. Apa? Jadi sebelum sholat Allah minta kita, tadi kan boleh dibaca bersolat sholatnya. Sebelum sholat Allah minta kita untuk utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Ibu ada yang bawa terjemahan Quran di HP-nya? Coba buka. Coba baca, Bunda. 29.
45. Surat ke-29, surat Al-Ankabut. Baca terjemahannya aja, Bu. Bun. Baca terjemahannya, Bun. 45. Itu surat berapa? Al-Ankabut surat ayat 45. Stop. Ada yang lain? Artinya di HP kan di download kan? Itu di HP kan bukan foto-foto doang kan isinya? Ada kan di kafe kan kalau lagi nungguin jemput anak gitu ya, lagi nungguin apa belanjaan, itu kan ada baca Quran terjemahannya. Jadi kalau tadi kan terjemahannya no sebelum awalnya bacalah. Jadi sesungguhnya mestinya bacalah apa yang aku wahyukan. Yang Allah wahyukan kan bukan hanya Quran ya, hadis. Artinya apa? Baca dulu peraturan-peraturan hidup kita ini, ada aturannya. Baru bukan laksanakan, tapi tegakkan. Wa akimi itu bahasa Arabnya wa akimi sholat, bukan laksanakan. Kalau melaksanakan itu ada yang sholat sudah dilaksanakan, tapi Rasulullah SAW bilang sholat lagi sampai 3 kali. Kata sahabat, saya nggak bisa, cuman ini yang saya bisa lakukan. Sholatnya nggak tumanina, dia nggak belajar apa yang dia ucapkan, sehingga sholatnya nggak bisa mencegah dia dari keji dan munkar. Dia sholat juga, tapi dia bisa mengambil yang bukan haknya. Dia sholat juga, dia bisa menyakiti hati saudaranya, bisa. Dia sholat juga, tapi dia mengambil sebagian perintah dan meninggalkan perintah yang lain, ada. Jadi bukan laksanakan, tetapi tegakkan, karena sholat itu sebagai tiang-tiang. Kalau sudah ditegakkan, maka sholat yang ditegakkan itu mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Karena ada yang melaksanakan sholat tapi tinggalnya di neraka wail namanya. Fawailul, ada orang yang sholat tapi celaka. Dia lalai akan sholatnya. Dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Dia baca Al-Fatihah, ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Rabb, hanya Engkau satu-satunya yang aku sembah. Hanya Allah sebagai ilah, satu-satunya ilah tuh, Bu, yang disembah, yang dicinta. Dia rela hidupnya diatur, itu namanya ilah. Tapi ada orang yang lisannya mengucapkan Tuhannya Allah, tapi hidupnya nggak mau diatur sama Allah. Ada nggak, Bu? Ada. Sholat subuhnya sama sholat duha mepet-mepet. Sholat zuhurnya sama sholat asar mepet-mepet. Sama suami galak. Ayo, mana? Di sini enggak ya, baik-baik semua. Padahal kata Nabi SAW, perempuan itu masuk surganya gampang. Perempuan itu kalau dia menegakkan sholat, dia puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kesuciannya, dan dia ketika wafat suaminya redho pada dirinya, kata Allah, dia boleh masuk surga lewat pintu mana yang dia sukai. Tapi redaksi hadisnya suami kayak gimana dulu, nggak ada hadis, nggak ada kata-kata seperti itu. Mau suaminya kayak Fir'aun, tetap Asia punya kesempatan untuk memasuki surganya Allah. Kalau suami kita zalim, itu urusan dia sama Allah. Jangan ngurusin urusan Allah.
Urusan kita itu sami'na wa ata'na, taat. Maka ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW melihat neraka itu paling banyak perempuan, padahal paling gampang masuk surganya. Kira-kira apa tuh dosa besarnya, Bu? Ada dua tuh dosa-dosa perempuan. Pertama, mulutnya suka melaknat. Di sini nggak ada, insya Allah ya, Bu. Di sini tuh kalau ngomong tuh yang baik. Kalau lagi marah, lagi ngambek, lagi sebel, dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Jadi kalau marah diam aja, Bu. Diam aja sama suami, Bu. Ya, mau makan nggak, Bu? Enggak. Kenapa nggak makan, Bu? Nggak apa-apa. Kok diam aja? Lagi marah, Pak. Kan enak ya ngomong gitu daripada teriak-teriak, saya marah, Pak, gitu. Kan nggak enak ya. Mendingan bilang aja, saya lagi marah, Pak. Sama anak juga begitu, daripada ngomel-ngomel taringnya keluar pakai tanduk. Masa rapotnya merah semuanya? Gitu. Marahnya tuh diam. Kenapa? Karena hadis ini berbunyi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang nggak mau diatur, nggak mau ngatur lisannya, itu dia dipertanyakan keimanannya. Karena perintah ini erat hubungannya dengan amal yang diperintahkan. Itu yang bisa menjadi, yang kita baca menjadi syafaat. Kalau tidak, ada orang baca Quran justru menjadi bumerang. Qurannya dibaca, tapi tidak dipahami. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi latazakara ulul albab. Karena Quran yang penuh berkah ini diturunkan agar kita mau mempelajari, mau menghayati, mau mentadaburi, sehingga kita ngerti apa yang kita baca, sehingga kita menjadi ulul albab, orang yang mendalam berpikirnya. Dan semua ujian-ujian kita, karena kita ini peserta ujian, kita nggak bisa milih soal-soal ujian kita. Kita nggak bisa bilang sama Allah, ya Allah jangan uji saya lewat orang tua ya, nggak bisa. Kita nggak bisa bilang sama Allah, ya Allah jangan uji saya lewat suami, lewat anak, nggak bisa. Yang kita bisa, kita cari jawaban-jawaban ujian-ujian dari Allah di dalam Al-Quran. Coba deh, ujian kita apa sih, Bu? Ujian rumah tangga, ada di dalam Al-Quran. Ujian ngurus anak, ada di dalam Al-Quran. Ada kurikulumnya, bahkan cara ngomongnya diajarin sama Allah. Dalam Al-Quran tuh, Bu, ada gaya komunikasi, ada kaulan kariman, kaulan ma'rufan, itu gaya komunikasi, cara kita berinteraksi. Karena komunikasi ini salah satu kunci keberhasilan kita dalam kehidupan. Mau jadi istri yang soleha, berkomunikasi yang baik. Kapan jadi ibu yang soleha, komunikasi yang baik. Karena komunikasi ini kunci keberhasilan kita. Makanya Allah ajarin, ada kaulan ma'rufan, ada kaulan baligho, kaulan perkataan yang mengandung ya menyemangati, memudahkan, ada kaulan layyina, kata-kata yang penuh cinta, gaya komunikasi yang lemah lembut. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, Allah berfirman, dakwahlah kepada Fir'aun dengan kaulan layyina, kayak komunikasi yang penuh cinta, penuh lemah lembut. Bukannya takbir, gatok, gitu. Padahal Firaun itu kurang apa, Bu? Kurang ajarnya. Ngaku-ngaku Tuhan, Bu. Itu udah paling tinggi tuh dosanya tuh, Bu. Tapi Allah perintahkan apa? Maka berkatalah kepada Firaun dengan perkataan yang penuh
kasih sayang. Jadi Qur'annya kita pelajarin, Bu. Kita tadaburi sehingga semua ujian-ujian yang datang kepada kita. Misalnya setahun yang lalu saya ditinggal oleh orang tua saya, Masya Allah. Rasanya kita nggak pernah puas ya, Bu ya. Tapi ada ayat yang Allah kasih tahu sama kita bahwa allazina amanu wa tabadahum dzurriyyatahum alhaqna bihim. Barang siapa orang-orang beriman itu yang di dunia saling mengingatkan tentang keimanan, alhaqna bihim, aku pertemukan kalian nanti di surga. Ini nggak cukup pakai amin, amalnya berat, tapi kabar gembiranya, ujiannya nggak mungkin melampaui kemampuan kita. Masya Allah. La yukallifullahu illa usaha. Allah nggak pernah memberikan ujian kepada kita di luar kemampuan. Kalau kita imannya masih SMP, ya ujiannya anak SMP. Kalau ujiannya anak kuliahan, kita itu udah jadi mahasiswi, makanya diuji. Nggak mungkin kita anak SD ujiannya anak ujian kuliahan, nggak mungkin. Allah tuh nggak pernah zalim sama kita, Bu. Ujiannya untuk apa? Untuk menghapus salah dan dosa, karena kita ini pendosa, Bu. Kullu bani Adam khata wa khairu khata at-tawabin. Jadi anak cucu Adam itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Tapi yang paling baik dari yang suka salah tuh, yang suka bikin dosa dan banyak khilafnya tuh, itu yang terbaik yang segera bertaubat. Coba kurang sayangnya apa Allah sama kita, Bu? Masih juga kita nggak mau belajar mengerti apa yang kita ucapkan. Bahkan sholat aja dia nggak ngerti tuh. Allahu Akbar, Allah Maha. Masalah dia karena Allah Maha, curhat sama Allah. Jangan curhat sama makhluk, curhat sama tetangga. Lo tau nggak laki gue ya, masa ya laki gue tuh udah 2 hari nggak pulang. Ya, lo tau laki gue 2 tahun. Tetangganya lebih banyak masalahnya daripada dia. Itu kalau curhat sama makhluk. Tapi curhat kepada yang memberikan semua jawaban kepada Rabbul Alamin. Ngerti yang dia ucapkan. Kalau sholat tuh dia takbir aja tuh udah setengah tuh, Bu. Masalahnya hilang tuh udah. Allah yang Maha Besar, nggak mungkin Allah kasih saya ujian yang saya nggak bisa. Kenapa sedih? Ya, kenapa sedih ditinggal? Rindu. Rindu boleh nggak, Bu? Boleh. Nangis? Boleh. Iya, nggak boleh tuh meratap. Seuzon dengan takdir Allah. Ya Allah, maksudnya apa sih memberikan cobaan ini kepadaku? Wah, kayak di sinetron kan kayak gitu ya. Ya Allah, apa maksud memberikan cobaan ini padaku? Kan gitu ya. Saya pengen jawab buat 1 ayat aja. Ya, kadang-kadang makanya dulu saya suka main sinetron loh, Bu. Ya, suka gemes gitu sama, boleh nggak jawabnya? Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah ya Rabb. Itu dong ya. Saya tuh pernah, Bu, dapat peran jadi istri yang soleha padahal. Terus suami saya tuh meninggal, rumahnya disita, perusahaannya bangkrut. Ya kan kalau sinetron kan lebay ya. Terus saya tuh disuruh bunuh diri, Bu. Iya kan lebay gitu kan. Padahal kan saya nggak banyak-banyak amat yang ngajak. Cuman pas lihat skenario jadi hilang feeling ya. Nanti gimana jawab sama Allah? Nanti kan di yaumil akhir kita mempertanggungjawabkan ya, Bu. Nanti kita semua diaudit, kita semua ditanya, kita nggak nanya. Ya, kamu nggak nanya. Kita itu ditanya, udah belum punya jawaban. Saya tuh kemarin mau dikasih tiket konser. Oh, kebetulan itu bandnya saya seneng itu, Bu. Dari 10 tahun yang lalu saya seneng. Udah gitu nggak harus beli sendiri, ya kayak selama anak lagi, coba. Masya Allah ya, Bu ya. Tapi ternyata ada satu lagu
yang di situ lagu itu menggambarkan kemenangan perang yang bukan akidah kita. Jadi nggak jadi dia ikut nonton. Kenapa? Nanti mesti jawab apa sama Allah? Nanti saya mesti jawab apa? Allah nggak suka kata-kata itu. Kata-kata yang lain nggak apa-apa. Tapi cuma satu lagu Bu, dari itu 100 kali lagunya, cuma satu. Ya Allah, itu bilang enggak juga nggak ikhlas pada saat itu Bu. Masya Allah. Tapi nggak tahu mesti jawab apa nanti sama Allah. Nanti di hari akhir ditanya, nih mikrofon, nih benang kita, nih bros kita, ditanya sama Allah Bu. Mesti jawab apa? Itu Al-Quran yang kita amalkan Ibu. Kita tahu apa yang Allah mau, karena ibadah itu bukan apa yang kita mau. Kalau kita jam 3 malam maunya tidur atau bangun? Tidur. Tapi kita tahu Allah mau. Yang Allah mau apa Bu? Bangun. Makanya bangun nggak? Bangun. Biar ngantuk-ngantuk juga ya Allah. Kadang-kadang jam 4 pagi minum kopi Bu. Supaya apa? Supaya nggak tidur lagi sampai waktu duha. Duhur ya. Kok subuh sih? Kan subuh nggak boleh tidur tuh. Bukan nggak boleh, rugi. Kalau sunnah kan dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan rugi besar. Nggak dosa sih yang nggak sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar, nggak dapat emas sebanyak gunung Uhud. Itu 7,5 kilo tuh panjang emas loh Bu. Emas paling murni. Rugi atau nggak apa-apa? Rugi besar, rugi banget. Makanya tuh 2 rakaat sholat fajar itu nggak pernah kita lewatin kalau nggak ada uzurnya. Sampai-sampai kalau ada uzurnya, kalau sudah mendawamkan, Rasulullah SAW itu pernah mengkodok karena habis dari peperangan. Kita nggak boleh ya, misal baru seminggu kita kodok, nggak boleh, cuma duha. Ya, kita tahu apa yang Allah mau. Dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah yang kita pelajari dan kita amalkan. Jadi saya tuh Bu, waktu meninggalkan keinginan saya itu, saya senang sekali sama dia. Teringat hadis, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Dan hakul yakin, kita yakin Allah kasih yang terbaik. Mungkin Allah nanti buatkan kita lebih mudah menjadi hamba yang taat, lebih terampil menjawab ujian-ujian, ya, lebih sehat lahir dan batin, hati kita bersih, selamat, qalbun salim. Karena nanti yang bertemu dengan Allah selamat itu bukan yang paling banyak sholatnya, tetapi yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Bagaimana menyelamatkan hati kita? Al-Quran kuncinya. Al-Quran kuncinya. Maka ya udah, sekarang kan kita mencanangkan khatam lagi di bulan Dzulhijjah ya Bu. Sebelum lebaran kan mau khatam lagi ya Bu. Sekarang kita di bulan apa? Kita di bulan haram yang punya 2 gelar. Dzulqa'dah ini bulan haji dan bulan haram, di mana semua amal-amal ibadah dilipat gandakan. Jadi sholat zuhur kita tuh beda Bu sama sholat zuhur di bulan Syawal. Apa Bu? Apa Bu? Apa Bu? Ya Bu? Sholat sunat yang sesudah subuh, sebelum Sholat suruh. No, sholat suruh. Isra. Kalau sholat sebelum subuh, sholat fajar. Qobliyah subuh. Ya. Sama aja ya? Beda. Sholat isra itu, apa di foto? Bu, sholat suruh itu syarat dan ketentuan berlaku ya. Apa syaratnya Bu? Nggak boleh bangun, urusan dunia, baca WA, bikin mie goreng, nggak boleh sampai waktu suruh. Tapi kalau pindah tempat boleh,
Misalnya lagi umroh nih, kan kalau umroh kan kita saf kita kan di belakang laki-laki, terus mau sholat di depan Ka'bah boleh. Oh di rumah kan udah faktor U ya, kaki nggak bisa belipet terus, pindah ke atas ke kursi boleh, tapi zikir pagi, tapi dengar kajian. Ibu pagi-pagi tuh ada kajian Riyadhus Shalihin, kita belajar kitab, udah kayak anak-anak santri gitu Bu. Ya, ini kan lagi lucu-lucunya nih, masa pada muda-muda semua kan. Ibu tahu nggak, umur 40 tahun tuh remaja Bu. Ini yang belum 40 tahun masih gadis-gadis. Ya, 40 tahun itu usia remaja dalam surat Al-A'raf surat ke-46. Kan ada doanya kan? Apa? Robi auzidni an askura nikmataka allati. Nah, itu apa? Itu doa 40 tahun. Jadi yang sampai 50 tahun tuh kira-kira baru 10 tahun ya remajanya. Yang 60 tahun, 70 tahun, nah itu dewasa, belum tua. Yang tua tuh 90 deh ya, udah tua kali ya 90. Tapi kemarin saya lihat di sosial media ada nenek-nenek 90 tahun ikut maraton, finish. 90 tahun ya, catat. Yang udah 40 tahun, 50 tahun udah engselnya sakit, sholatnya pakai kursi ya. Itu ada yang salah itu. Kalah kita sama nenek-nenek sama aki-aki. Ya Bu ya, jadi kita tuh harus menggunakan kesempatan ini. Ini kesempatan bulan haram, Allah lipat gandakan semua amal-amal kita. Dan sebaliknya, Allah lipat gandakan ya dosa orang-orang yang bermaksiat. Jadi sekarang sedekahnya harus warna paling enggak biru deh, kalau nggak merah. Itu juga sedekah warna biru. Bulan haram nih, sayang banget, beda nih sama bulan kemarin Syawal. Ya, saya punya program, saya mau ngajak bunda-bunda semua jadi orang tua asuh, jadi wali santri anak-anak penghafal Al-Quran. Nanti di depan, di meja situ Bu, bagi bunda-bunda yang mau, Bunda bisa jadi orang tua asuh. Ya, berapa? Mau 10.000, mau 10 juta, terserah Bunda. Intinya kita memfasilitasi, menyekolahkan anak-anak penghafal Al-Quran, anak-anak yang nggak mampu, anak-anak duafa, anak-anak yatim. Mereka mau belajar menghafal Quran tapi nggak punya biaya. Jadi gimana caranya? Kita yang punya kesempatan berikan mereka kemudahan. Ya, nanti Bunda bisa isi formulirnya. Misalnya saya mau berkomitmen, namanya komitmen Bu. Komitmen itu apa? Janji kita sama Allah. Saya mau berkomitmen 5 juta deh. Bayarnya berapa? Sebulan 10.000. Boleh? Boleh diangsur nggak? Boleh. Nanti kalau saya sudah wafat, belum lunas gimana? Bukan jadi hutang. Itu komitmen kita sama Allah. Allah Maha Kaya Ibu. Allah bisa menyekolahkan anak-anak yatim, anak-anak duafa tanpa kita. Tapi Allah kasih kita kesempatan. Ini the golden opportunity. Kita jadi orang tua asuh. Bu, 1 alif yang mereka baca, 1 ba yang mereka baca, itu Bu, itu pahala mengalir kepada kita. Bahkan kalau kita udah nggak ada lagi di sini, kita udah dikubur, kita udah di barzah Bu, ada pahala orang ngaji. Kita udah nggak ngaji lagi Bu, udah dikafanin, udah kaku. Tapi anak-anak asuh kita, setiap alif yang mereka baca, setiap alif yang mereka ajarkan, karena anak-anak penghafal Al-Quran ini Bu, ketika dia lulus 30 juz, dia akan menjadi guru. Dia mengajar lagi saudara-saudaranya untuk menghafal Quran, Masya Allah. Ini keluarga Allah. Anak-anak penghafal Quran itu keluarganya Allah. Bayangin, keluarga kita aja kita cinta banget, bener nggak Bu? Keluarga anak kita cinta nggak Bu? Ini keluarganya Allah yang menciptakan anak cucu keturunan kita. Bayangkan, jadi jangan sia-siakan kesempatan emas ini.
Ini proyek langit kalau saya bilang. Wabil khusus di bulan Dzulqa'dah ini. Bunda bisa jadikan program ini program sedekah subuh, karena setiap subuh 2 malaikat turun ke langit bumi kepada kita. Setiap subuh itu Bu, ada 2 malaikat. Yang satu mendoakan orang-orang yang berinfak, yang malaikat kedua mendoakan kehancuran bagi orang yang bakhil. Itu setiap pagi. Jangan sampai subuh berlalu kita nggak sedekah, walaupun cuma 1000 sedekah. Nah, kalau kita canangkan 1000 ini untuk program anak asuh di bulan haram, nanti bulan depan Dzulhijjah bulan haram lagi, habis Dzulhijjah ada bulan Muharram bulan haram lagi. Mudah-mudahan nanti Ibu lihat sendiri deh bagaimana rasanya kalau kita niat kita lurus karena Allah nih Bu. Lihat deh, tabungan kita itu yang ada di dompet berkurang atau bertambah. Nanti Bunda lihat sendiri. Kalau kita lurus niatnya karena. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan kepada kita 1 rupiah yang kita keluarkan itu dibalas minimal 10 kali. Dalam Al-Baqarah 700 kali. Masya Allah Bu, 700 kali di bulan haram. Berapa tuh Bu? Masya Allah. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Nanti Bunda bisa datang ke depan, saya kepengen jadi ibu asuh, saya mau punya anak 2, anak saya laki-laki semua, saya pengen anak saya perempuan, boleh. Menyenangkan Bu ya. Ada anak saya sekarang sudah punya anak 3, punya anak 5 apa 35, udah jadi guru ngaji, Masya Allah. Di rumahnya yang tidak selebar masjid ini udah dia bikin TPQ. Itu yang diajarin Bu. Mudah-mudahan Allah berikan kita pahala kebaikan jadi guru ngaji, karena kita nggak mampu, kita bukan santri. Jadi ini kesempatan jangan disia-siakan. Bentuk aksi nyata kita mengamalkan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am, surat Al-Baqarah, bahwa orang yang berinfak Allah akan ganti. Cuman masalahnya kita yakin nggak? Ya Allah, baru juga Dzulqa'dah kemarin kan waktu Ramadan habis-habisan. Kan katanya sedekah kayak Rasulullah seperti angin yang bertiup, banyak dan menyeluruh. Ya, nyawang tuh ya udah deh turun. Sekarang Dzulqa'dah naik lagi tuh Bu. Bulan haram, bulan haji. Dah bismillah deh. Tak kalau kurang gimana? Ya udah minta sama Allah lagi. Dan Masya Allah nggak pernah kurang, nggak pernah banyak, berlimpah juga enggak, tapi nggak pernah kurang. Ibu udah pada daftar haji, udah haji semua kan ya? Ada yang belum haji? Ada? Coba ngacem yang belum haji banyak nggak? Banyak. Udah daftar belum? Lagi mana mau berangkat Ibu? Belum berangkat haji, mau haji nggak? Mau daftar nggak? Enggak. Ya gimana mau berangkat? Gimana pertolongan Allah? Pertolongan Allah datang ke gimana? Ya, tapi kan nunggunya 20 tahun Bu. Daftar aja. Yang pergi haji itu Bu, bukan yang mampu, tetapi yang dimampukan Allah. Ya, besok daftar ya. Besok daftar haji. Kalau nggak berangkat, udah tertulis tuh niat kita, udah ada pahalanya Bu. Uangnya nggak cukup, wa may watawakal Allah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepadaku, aku yang cukupkan. Begitu dalam surat Talaq. Allah yang janji, masalahnya kita yakin nggak? Kalau kita hakul yakin, maka bismillah. Daftar ya Bu ya. Ya Bu ya, daftar ya. Ibu, penyakit hati yang paling berbahaya apa Bu? Apa Bu? Penyakit hati yang paling bahaya apa? Penyakit hati.
ragu. Ragu sama Allah, makanya bakhil. Ragu Allah akan ganti, ragu Allah Ar-Razzaq, makanya bakhil. Ragu Allah Al-Adil, makanya iri. Masa dia bisa, gue enggak? Karena belum Allah takdirkan. Padahal Allah itu hakim yang maha agung, ahkamul hakimin. Tapi ragu. Dan iblis itu goda kita dengan ragu. Iblis itu selalu bikin kita ragu dan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Nanti Bunda bisa lihat tuh Al-Baqarah 18168. Iblis itu hanya bikin kita ragu. Padahal kalau kita hakul yakin, sebagaimana yakinnya Ibu Siti Hajar ketika ditempatkan di Bakkah, tempat yang nggak berpenghuni, bukan ditempatkan di Bogor loh Bu. Di Bogor mah banyak saudara ya Bu, banyak tetangga yang bantu. Ini di Bakkah nggak ada orang Bu, nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada ATM. Ibu mau bantu juga nggak bisa. Tapi nggak pernah putus asa, nggak pernah protes sama Allah. Ketika anaknya nangis, dia perlu air, dia nggak protes, nggak marah sama Allah. Padahal perempuan paling takwa, salah satu perempuan yang bertakwa, perempuan yang salah satu yang mulia, diuji sama Allah, nggak protes, tapi sa'i apa Bu? Sa'i apa Bu? Sa'i itu usaha, bukan hanya di kecil. Usaha, ini usaha kita. Kita mungkin nggak bisa hafal 30 juz, tapi usaha kita apa? Berikan kesempatan anak-anak kita untuk hafal 30 juz, agar Allah mudahkan kita untuk menghafal, Allah mudahkan kita untuk belajar, dan Allah tolong kita untuk mengamalkan. Itu Quran yang menjadi penyelamat kita, Bu. Quran yang menjadi penerang kehidupan kita, Quran yang menjadi pelipur lara, Quran yang menjadi penerang, Quran yang menjadi obat, Quran yang memberikan kepastian yang hak dan yang batil, Furqan. Kalau kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, ya Bunda ya. Jadi sekarang ini kita kan lagi program khataman Quran, coba kita hatamin terjemahan Quran kita. Memang sih nggak banyak ya terjemahan Quran yang hurufnya besar-besar ya. Ini kan anak-anak gadis semua nih. Jadi mesti pakai kacamata, lalu juga pakai lampu ya, supaya kelihatan. Itu mah yang ngomong ya. Jadi terjemahan Quran saya itu kecil-kecil ya, lumayan kecil. Jadi kacamata itu cuma 2-3 lembar udah lari-lari itunya, hurufnya. Pakai lagi lampu Bu. Sekarang lampu tuh macam-macam, ada yang ditempel dalam Quran tuh. Jadi lampunya portable gitu Bu, tempelin di Quran, deketin. Nah langsung aman, nyaman tuh. Bisa setengah juz tuh Bu. Kalau nyaman, cari cara supaya kita tuh berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Ya Bunda ya. Baik, mungkin ada Bunda yang mau bertanya, mungkin saya berikan kesempatan, silakan. Ada yang mau bertanya? Memahami yang dilakukan oleh manusia, kemudian untuk mengkaji, terus mengamalkan dan belajar. Iya. Jadi kita beriman dengan Quran itu pertama kita meyakini ini adalah firman Allah. Ini cara beriman kita kepada Al-Quran. Kedua, kita membaca setiap hari. Kalau bisa, jangan hari berlalu tanpa kita baca Al-Quran. Ketiga, kita mempelajarinya, mentadaburinya. Keempat, kita mengamalkan Al-Quran. Kelima, kita berbagi. Saya bukan santri, saya sekolahnya bukan di Kairo. Saya sekolahnya di Jerman, Bu. Tapi orang tua kami, ya, mendidik kami dengan pendidikan Al-Quran yang tegas. Jadi datang guru-guru kami mengajarkan kepada kami.
Sehingga Qur'annya itu bisa kita amalkan karena kita mengerti. Jadi belajar tadabbur. Di Quran itu Bu ada kurikulum mendidik Al-Quran, ada kurikulum mendidik anak-anak maksud saya. Ada kurikulum menjadi istri yang saleha, ada Bu. Ya, ada bagaimana cara kita berpakaian, ada bagaimana kita melihat, memandang, ada bagaimana kita ngomong itu diajarin. Ngomongnya nggak boleh mendayu-dayu, ya sama Pak RT itu biasa aja Pak. Jangan, Assalamualaikum Pak RT, kumaha damang, dilarang itu. Jadi gimana? Kalau Pak RT, gimana kabar sehat ya Pak ya? Udah selesai gitu. Ya, jadi kita tahu tuh apa yang Al-Quran sampaikan kepada kita. Baik, ada lagi Bunda? Jam berapa azan asar di sini? Azan jam berapa? Baik. Oke, kita review aja Bunda ya. Ini hari ini Bunda benar-benar ngaji ya di sini apa lagi di mana nih jiwanya melalang buana. Tadi kan yang paling penting yang kadang-kadang kita suka lupa itu Bunda, kita tuh nggak ngerti apa yang kita ucapkan pada sholat ya. Coba saya pengen tanya sama Bunda, Bunda masih ingat nggak surat apa Allah perintahkan kepada kita untuk belajar dulu baru sholat? Surat apa Bu? Angkat tangan Bu. Yes? Yes. Berarti nyimak ya. Nggak ada hadiah ya? Alhamdulillah aja, hadiahnya aku aja ya Bu. Dari panitia lagi akuannya. Saya nggak dikasih kue soalnya Bu. Biasanya kan saya dikasih risol gitu ya. Karena nggak ada, jadi saya kasih aku aja ya Bu. Ada yang tahu nggak tadi suratnya? Yes. Ayatnya? Ya. Nanti Bunda buka terjemahan Qurannya ya. Jadi kita ngaji itu ngaji terus diamalin. Jadi ngajinya itu bermanfaat. Kalau kurikulum mendidik anak ada yang tahu nggak? Kurikulum mendidik anak. Tadi kan Bunda kan saya kasih kesempatan kan. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada kan? Sekarang saya yang nanya. Ada nggak kurikulum mendidik anak-anak? Surat? Yes. Surat Luqman ayatnya? Yes. Nebak aja bener Bu. Ya, surat apa Bu? Surat Luqman tuh Bu, mulai dari ayat 12 itu bagaimana kita mendidik anak, mendidik cucu. Jadi nggak boleh pakai rasa sayang dan cinta yang buta, nggak boleh. Nanti kalau buta kecebur ke jurang. Ya, jadi tadi surat mendidik anak ada, kita disuruh belajar sholat ada. Satu lagi boleh nggak? Allah perintahkan kita untuk menjaga pandangan. Ada yang tahu suratnya? Wahai laki-laki beriman, tundukkan pandangan matamu, wahai perempuan-perempuan beriman. Tundukkan pandangan matamu, ada? Surat? Surat? Ayat? Atau 30 ya. Jadi yes, jadi kenapa apa Bu? Itu bukan, itu produk, itu baju, fashion itu. Jadi kenapa kadang-kadang saya suka hafal ayat karena guru-guru saya galak-galak Bu. Kalau ditanya ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada, dia yang nanya. Oke, kalian nggak nanya kan? Sekarang aku yang bertanya, kata guru saya gitu. Terus kalau kita nggak tahu jawabannya, kita kan bengong aja, terus dia ngomel-ngomel. Ini gimana sih? Udah ibu-ibu, udah ngaji bertahun-tahun, nggak hafal ayat-ayatnya, dimarahin. Sampai hafal tuh. Makanya nanti yang datang yang suka ngomel-ngomel kayak saya juga. Bukan ngomel, nge-review. Tadi kita ngomongin apa, ya, nanti apa? Bunda nanti bagikan lagi kepada teman-teman yang nggak hadir hari ini. Gitu ya Bunda?
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya semangati. Mudah-mudahan Allah tolong kita ya Bunda ya, agar Allah mampukan kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, agar Allah mampukan kita terus mentilawah Al-Quran, agar Al-Quran menjadi syafaat. Ya, bukan hanya nanti di yaumil akhir, tapi mulai sejak kita di dunia, Al-Quran menjadi petunjuk kita, menjadi obat kita, menjadi penerang kehidupan kita, menjadi pembeda yang hak dan yang batil, menjadi nasihat. Ya, jadi cukup gigit dengan gigi geraham kita Quran dan Sunnah, maka insya Allah kita akan selamat, dikembalikan nanti pulang ke kampung surga insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa disemangati. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon bukan kita maaf yang seluas-luasnya. Karena yang paling banyak ngomong paling banyak salahnya tuh ya. Dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Sama-sama kita beristighfar ya Bunda ya. Mudah-mudahan Allah hapus salah dan dosa dan khilaf kita. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat. Rabbi a'udzubni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan shalihan tardo. Ashrif li fi dzurriyyati idh tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Wa maj'alni muqimas salati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabbana, dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Orang tua kami yang mendidik kami, mencintai kami, melindungi kami. Beri kebaikan kepada mereka ya Rabb. Ya Rabb, masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang mampu mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kami dan juga kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Jadikan kami hamba-hambamu yang mampu beramal soleh yang Kau ridhoi, dan jauhkan kami dari amal-amal soleh yang Kau murkai ya Rabb. Terima taubat kami, jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa ya Rabbana. Jadikan pasangan kami, anak-anak cucu keturunan kami orang-orang yang menyejukkan hati kami. Jadikan kami dan anak-anak cucu keturunan kami orang-orang yang tetap menegakkan sholat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa al-qarin al-hisab. Rabbana la tu'zi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziza ghafara rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.